Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, kita sudah sampai di pembahasan selanjutnya ya, teman-teman ya, yaitu pembahasan tentang naibul fa'il. Naib. Apa itu naib? Naib itu artinya adalah wakil ya. Jadi wakil, ya wakil. Wakil daripada si fa'il atau pengganti daripada si fa'il. Jadi fa'il itu ternyata bisa digantikan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana teknisnya, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari ya di bab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Alhamdulillah. Halo. Halo. Sebentar. Mulai. Al-mithal al-awwal. Yang pertama, fatahal waladul baba. Fatahal waladu al-baba. Fataha al-waladu al-baba. Ya. Jadi ini terlalu ke atas ya. Sebentar. Di sini. Fatahal waladu al-baba. Fataha membuka. Siapa yang membuka? Yang membuka adalah al-walad, anak kecil ya. Anak kecil itu, anak laki-laki itu membuka apa? Membuka al-baba. Anak kecil itu, anak laki-laki itu membuka pintu ya. Maka di sini fataha dia sebagai fi'al, al-waladu menjadi fa'il, dan al-baba menjadi maf'ulun bih. Ya, saya singkat ya. Fataha fi'il, al-waladu fa'il, al-baba maf'ul bih. Kemudian kita langsung lanjutkan ke contoh yang ada di sampingnya ya. Futihal babu. Nah, di sini fataha, di sini futiha. Apa bedanya? Ketika fataha artinya adalah membuka. Ya, kemudian ada perubahan di sini. Apa yang berubah? Yang sebelumnya fa diganti menjadi fu. Yang sebelumnya fa diganti menjadi fu. Yang sebelumnya ta diganti menjadi ti. Ya. Huruf yang pertama dari fa menjadi fu, huruf yang kedua dari ta menjadi ti. Sudah beda arti. Fataha artinya adalah membuka, futiha artinya adalah dibuka. Sehingga fataha, ketika fataha seperti ini ya, membuka, maka dia butuh siapa yang membuka? Yang membuka adalah si walad. Berbeda dengan futiha. Kalau futiha artinya dibuka. Maka pertanyaannya bukan siapa yang membuka di sini, akan tetapi langsung ya, apa yang dibuka. Kalau di contoh pertama, yang membuka adalah si walad. Membuka apa? Membuka bab, membuka pintu. Kalau contoh yang ini, futihal babu, dibuka. Apa yang dibuka? Langsung kepada yang dibuka. Yang dibuka adalah al-babu, pintu. Ya, jelas ya perbedaannya ya. Fatahal waladul baba, anak laki-laki kecil itu membuka pintu. Futihal babu, pintu itu dibuka. Nah, siapa yang buka? Entah siapa yang buka. Bisa al-walad, bisa juga yang lainnya. Yang jelas pintunya terbuka atau pintunya dibuka. Nah, itu perbedaan yang pertama ada di fathah, yang mana dia berubah menjadi futihah. Perbedaan yang kedua ada di mana antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua? Perbedaan selanjutnya adalah ada di kalimat al-baba. Al-baba di sini dia menjadi maf'ulun bih. Makanya harokatnya fathah.
Namun di sini al-babu ya, dia tidak lagi menjadi maf'ulun bih, teman-teman. Ya, makanya karena itulah harokatnya pun tidak lagi fathah. Akan tetapi harokatnya berubah menjadi dhammah. Dia berubah menjadi marfu'. Lah, kira-kira dia jadi apa kalau dia nggak jadi maf'ulun bih? Jadi ternyata al-babu di sini dia bukan lagi maf'ulun bih posisinya. Akan tetapi dia memiliki posisi yang baru, yaitu posisinya disebut dengan naibul fa'il. Sesuai dengan judul yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi al-babu di sini dia sebagai pengganti daripada fa'il. Nah, kenapa kok fa'ilnya perlu diganti? Karena fa'ilnya harus dihilangkan, teman-teman. Al-waladunya hilang. Ya, sehingga ya maf'ulun bihnya itu dirubah. Bagaimana caranya? Dia bisa mewakili si fa'il. Dan fa'ilnya harus dibuang. Yang ada sekarang naib, pengganti atau wakil daripada si fa'il. Apa itu? Yaitu yang sebelumnya menjadi maf'ulun bih. Di sini kita rubah menjadi naibul fa'il. Dan naibul fa'il selalu marfu', sama seperti fa'il. Ya, jadi teman-teman bisa ya ketika ingin mentakbirkan ada pintu yang terbuka. Ya sudah, teman-teman bisa. Teman-teman ingin menjelaskan pintunya terbuka, ya bisa futihal babu. Atau mungkin teman-teman ingin konsentrasi, ingin menstressingkan siapa yang membuka sekaligus, maka bisa fatahal waladul baba. Ya, jadi bisa dua-duanya. Namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Fatahal waladul baba, anak laki-laki itu membuka pintu. Futihal babu, pintu itu terbuka. Entah siapa yang membuka, bisa jadi walad, bisa jadi Ali, bisa jadi Tono, bisa jadi Budi. Paham ya? Baik. Al-an al-mithal atsani. Insya Allah kalau misalnya contoh yang pertama ini sudah paham, maka contoh yang kedua dan selanjutnya pun akan paham. 1 sampai 4 ini semuanya fiil-fiilnya itu dari fiil madhi, dan fiil madhi itu perubahannya sama. Perubahannya adalah ya, jika ingin merubah dari fiil yang biasa menjadi fiil yang menemani naibul fa'il, atau istilahnya di sini al-fi'lu al-mabni lil majhul. Ya, jadi kalau ini fathah ini al-fi'lu lil ma'lum, ya, kalau ini lil majhul. Istilahnya seperti itu. Nah, dari ma'lum ke majhul ya, untuk fi'il madhi cara merubahnya adalah kita mendomahkan huruf yang pertama dan mengkasrahkan huruf yang kedua. Itu fi'il madhi. Huruf yang pertama dhamma, huruf yang kedua kasrah. Ya, selalu seperti itu. Al-mithal asani, akala al-fa'rul jubna. Akala makan. Siapa yang makan? Al-fa'ru. Ya, tikus. Tikus itu makan apa? Al-jubna, keju. Tikus itu makan keju. Nah, kemudian ini contohnya bukan akala ya. Ini yang betul adalah ukila. Salah penulisan. Ukilal jubnu. Ya, artinya masih sama ya, al-juban. Keju itu dimakan. Ukila artinya dimakan. Akala memakan. Ukila dimakan. Insya Allah. Hanya beda harakat, sudah beda arti. Akala memakan. Ukila dimakan. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah al-juban, yaitu keju. Salasa. Kasaratil hirratu al-ina'a. Kasarat artinya adalah memecahkan. Al-hirratu kucing itu. Jadi kucing itu memecahkan. Memecahkan apa? Memecahkan al-ina, ya, memecahkan al-ina. Memecahkan bisa diartikan di sini ina itu tempat ya, wadah. Bisa wadah minum, bisa wadah makanan, bisa. Yang jelas dia wadah. Kucing itu memecahkan sebuah wadah. Usirol ina'u. Selanjutnya, usira berarti artinya adalah dipecahkan.
Apa yang dipecahkan? Al-ina'u wadah. Kasaro memecahkan, kusiro dipecahkan. Al-ina'unya menjadi naibul fa'il. Arba'ah. Qotofatil bintu az-zahrata. Qotofat artinya adalah memetik. Siapa yang memetik? Al-bintu, anak perempuan itu. Memetik apa? Az-zahrata, bunga. Ya, anak perempuan itu memetik bunga. Kutifatiz zahratu. Nah, kutifat artinya berarti dipetik. Apa yang dipetik? Yang dipetik ya bunga. Ya. Nah, di sini kotofa artinya memetik, kutifa artinya dipetik. Nah, mungkin teman-teman ini bertanya yang nomor 3. Nomor 3 ini kok awalnya kasarat terus jadi kusiro? Dimana? Kenapa? Ya. Kenapa di sini kasarat? Ya, karena kasarat ini kembali kepada fa'il. Fa'ilnya ini apa? Fa'ilnya adalah mu'annas. Sehingga fi'ilnya pun mu'annas. Ya, kita tambahi alamatut ta'nits yaitu ta sakinah di akhir fi'il madhi ini. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas. Alah, ternyata di nomor 3 ini kan sudah tidak ada fa'il kan, adanya naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya di sini mudzakkar, teman-teman. Jadi otomatis fi'ilnya tidak lagi mu'annas, akan tetapi dia mudzakkar. Jadi fi'il itu mengikuti, ya. Kalau misalnya kok ketika itu adanya fa'il, ya berarti fi'ilnya mengikuti fa'il. Kalau misalnya ketika itu adanya naibul fa'il, maka fi'ilnya mengikuti naibul fa'il. Ketika naibul fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Nah, nomor 4 ini, ketika naibul fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Begitu. Maklum ya, insyaallah. Baik, sekarang al-mithalul khamis. Tajma'un namlatul ghidha'a. Tajma'u artinya adalah mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Yang mengumpulkan adalah an-namlah, yaitu si semut. Mengumpulkan apa? Al-ghidha'a, makanan. Jadi semut itu mengumpulkan makanan. Kemudian sebelahnya yujma'ul ghidha'u. Nah, ini semua dari contoh yang ke-5 sampai contoh yang ke-8 nanti itu semuanya dimulai dari fi'il mudhari'. Masih dalam pembahasan naibul fa'il. Teman-teman lihat ya. Di sini contoh yang nomor 5 ini tajma'u dimulai dari apa? Fathah, ya kan? Ya. Nah, untuk fi'il mudhari' sangatlah mudah sekali ya, yaitu ini ya. Untuk fi'il mudhari' yang majhul ya, apa yang perlu diperhatikan? Huruf pertama yaitu harful mudhara'ah, dia berharokat dhammah, dan huruf yang ketiga dia berharokat fathah. Kalau di fi'il madhi apa yang terjadi? Huruf yang pertama dia berharokat dhammah, huruf yang kedua dia berharokat kasrah. Kalau di fi'il mudhari' teman-teman, huruf yang pertama yaitu harful mudhara'ah, dia berharokat dhammah, dan kita langsung konsentrasi ke huruf yang ketiga, dia berharokat fathah. Paham ya? Nah, makanya di sini tajma'u. Ya, tajma'u an-namlatu. Kenapa ini kok tajma', ini kok yujma' ini ta, ini yu? Sama penjelasannya dengan tadi kasarat al-hirratu dan kusiral ina'u. Ketika di sini tajma'u, kenapa ya? Iya, wong fa'ilnya itu namlah. Jelas namlah di sini ada tak marbutoh, berarti dia mu'annas. Itulah kenapa menggunakan harful mudhara'ah ta. Nah, kemudian ketika di sini naibul fa'ilnya adalah mudzakkar, mudzakkar ya, maka menggunakan harful mudhara'ah yaitu ya. Itu ya. Baik, al-mithal at-tali, yarkabu Aliyun al-hisana. Yarkabu mengendarai. Siapa yang mengendarai? Si Ali. Ali mengendarai apa? Al-hisana, kuda. Ali mengendarai kuda. Yurkabul hisanu, yurkabu dikendarai. Apa yang dikendarai?
Al-hisanu, tidak lagi na, sekarang berubah menjadi nu. Ya, yarkabu mengendarai, yurkabu dikendarai. Tahlubul mar'atul baqarata. Tahlubu artinya adalah memeras susu. Ya. Siapa yang memeras susu? Al-mar'ah, perempuan itu. Memeras susunya apa? Al-baqarata, sapi. Perempuan itu memeras susunya sapi. Tuhlabu. Nah, dari tahlubu menjadi tuhlabu. Ya. Ini dhamma di awal, kemudian huruf yang ketiga berharakat fathah. Tuhlab. Al-baqaratu, ya, sapinya sedang diperah susunya. Ya, sapinya sedang diperah susunya. Nah, jadi mudah ya. Maksudnya ketika sebuah fi'il berarti di, yaitu majhul tadi, kan istilahnya majhul. Berarti di, intinya diawali dengan dhammah ya. Yujma' yurkab tuhlab untuk fi'il mudhari', untuk fi'il madhi futiha ukila kusira kutifa. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik, ke contoh yang selanjutnya. Tuhadzibul muallimatul binta, tuhadzibu mendidik atau mendisiplinkan. Siapa yang mendisiplinkan? Al-muallimah, seorang guru perempuan. Mendisiplinkan siapa guru itu? Al-binta, anak perempuan. Seorang muallimah, seorang guru mendisiplinkan anak perempuan. Tuhadzabul bintu. Tuhadzab berarti di sini didisiplinkan. Siapa yang didisiplinkan? Al-bintu, anak perempuan. Ya, tuhadzibu mendisiplinkan, tuhadzabu didisiplinkan. Ya, semoga mudah ya. Jadi ini sebetulnya dari contoh insya Allah sudah mewakili al-bahat ya. Baik, al-bahat undur ilal amthilatil arba'atil ula minal qismil awal. Coba lihat kepada contoh-contoh pertama yang ada di bagian pertama ya. Tajid anna kulla mithalin yashtamilu ala kulli fi'lin madin wa fa'il wa maf'ul bih. Yang mana setiap contoh itu dia terdiri dari apa? Yang pertama adalah fi'il madhi, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada fa'ilnya, kemudian ada apa? Maf'ulun bih. Ya. Tsumma wazin. Nah, kemudian bedakan, bandingkan. Kullu mithalin minha bil mithal alladhi amamahu bil qism tsani. Coba bandingkan setiap contoh yang ada di contoh bagian pertama dengan contoh yang ada di bagian kedua, yaitu yang ada di depannya, ya. Tajid annal ma'na muttahad fi kulli mithalin mithalaini mutaqabilaini, ya. Tajid annal ma'na muttahid, ya, bisa muttahid. Intinya bahwasanya artinya atau maknanya itu menjadi sama. Fikulli mithalain mutaqabilain, di kedua contoh yang saling berhadapan itu maknanya hampir sama. Ya, sama maknanya. Muhammad membuka pintu. Ya, kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Pintunya terbuka. Kan sama. Jadi kita ingin menjelaskan keterbukaan pintunya itu loh. Baik dengan cara menjelaskan siapa yang membuka maupun tanpa menjelaskan siapa yang membuka. Jadi sama maknanya. Wa tusyahidu fi amthilatil qismi tsani anal fi'l al-madhiya hadatha taghayyur fi syaklihi. Ya, kemudian engkau menyaksikan di bagian yang kedua, di contoh bagian kedua itu bahwasanya fi'il madhi itu terjadi perubahan di bentuknya, ya kan? Apa yang terjadi? Al-harful awwal minhu shara madmuman. Huruf yang pertama dari fi'il madhi itu dia berharokat dhammah. Wal harful ladzi qabla akhirih shara maksuran. Nah, di sini dijelaskan huruf yang sebelum akhir kan cuma ada 3 huruf. Ada hanya 3 huruf fi'il madhi tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya huruf yang pertama itu dhammah dan huruf yang sebelum akhir itu maksur, kasroh. Atau istilahnya bisa huruf yang kedua. Jika nanti teman-teman menemukan ada huruf fi'il yang terdiri dari lebih dari 3 huruf, berarti menggunakan patokan ini, yaitu huruf sebelum huruf akhir yang dia berharokat kasrah. Wa annal fa'il hudifa. Nah, kemudian fa'ilnya menjadi hudifa, dia tersimpan. Wa naba anhul maf'ul bi, dan diwakilkan oleh si maf'ulun bi, atau maf'ulun bi menjadi wakil daripada si
fa'il yang mahdhuf. Fa asbaha marfu'an ba'da an kana mansuban. Nah, kemudian si maf'ulun bih ini dia asbaha marfu'an, dia berubah menjadi marfu' setelah dia sebelumnya mansub. Nah, wa idza wazantal amthilatal arba'ati tsaniyah fil qismil awal, dan ketika kamu membandingkan contoh-contoh 4 contoh yang kedua di bagian yang pertama ya, bima amamaha dengan apa yang di depannya fil qismi tsani di bagian yang kedua, ra'aita anna kulla mudhari' fil qismi tsani taghayyara syakluhu. Engkau melihat bahwasanya setiap fi'il mudhari' yang ada di bagian kedua itu juga berubah. Apa perubahannya? Soro awwaluhu madmuman. Nah, jadi yang huruf pertama dia menjadi berharakat dhamma. Wal harful ladzi qabla akhirih maftuhan, dan huruf sebelum huruf yang terakhir dia fathah. Ya, gampang ya cara mendeteksinya ya. Kalau madhi huruf yang sebelum akhir kasrah. Kalau mudhari' huruf yang sebelum akhir fathah. Wa ra'aita aidan annal fa'ila hudifa, dan engkau melihat bahwasanya fa'ilnya juga hudifa, disimpan ya. Wa naba'anhu al-maf'ul bih, dan digantikan oleh maf'ulun bih. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, sama persis. Hadzal maf'ul bih alladhi asbaha marfu'an, fi'il maf'ulun bih yang dia jadi marfu ini fi amthilatil qismi tsani di bagian yang kedua, jami'uha yusamma naibal fa'il. Ya, paham? Ya, jadi maf'ulun bih semuanya, baik itu di contoh yang pertama maupun di contoh yang kedua, ya, maf'ulun bih yang sebelumnya itu mansub, yang kemudian akhirnya dia berubah menjadi marfu', itu semuanya disebut dengan naibul fa'il. Wa idza ta'ammalta al-amthila ar-rabi' was-sabi' was-tsamin 'alimta bil badaha. Ya, jika engkau memperhatikan contoh yang keempat, ketujuh, kedelapan, maka engkau akan alim tabil badaha, engkau akan cepat mengetahui gitu ya. Anna naibal fa'il idza kana muannatsan kana al-fi'lu muannatsan aidan. Ya, bahwasanya ketika naibul fa'il itu dia muannats, maka fi'ilnya juga muannats. Tadi sudah saya jelaskan ya. Baik. Al-qawaid. Naibul fa'il ismun marfu'un halla mahallal fa'ili ba'da hadfihi. Jadi apa itu naibul fa'il? Dia adalah isim yang mana marfu' ya, isim tersebut halla mahalla, yang dia menempati tempatnya al-fa'il. Dia menempati tempatnya al-fa'il ba'da hadfihi, setelah fa'ilnya itu dihapuskan. Idza usnidal fi'lu ila naibil fa'il wa kana madiyan dzumma awwaluhu. Nah, ini bagaimana cara ininya ya, bagaimana cara merubah dari maklum ke majhul ya. Idza usnidal fi'lu ila naibil fa'il. Jika sebuah fi'il dia digabungkan dengan naibul fa'il wa kana madiyan, dan dia bentuknya madhi, yang terjadi adalah dzumma awwaluhu, huruf yang pertama dhammah, wa kusiral halqul ladzi qabla akhirih, dan huruf yang sebelum akhir dia berharakat kasrah. Wa in kana mudhari'an, dan jika mudhari' sama dhamma awwaluhu, akan tetapi yang berbeda futihal harful ladzi qabla akhirih. Akan tetapi apa? Harf yang sebelum akhir itu dia futihah. Ya, jika madhi maka yang terjadi sama dhamma awwaluhu dan usira ma qabla al-akhir. Kalau mudhari' sama dhamma awwaluhu juga, tapi yang berbeda adalah di sini poinnya. Futiha maqablan. Ya. Insyaallah sahal, mudah. Wal fi'lu alladhi yahdutsu fihi hadha taghyir yusamma mabniyan lil majhul. Fi'il yang dia itu terjadi padanya perubahan ini, maka dia disebut dengan fi'il yang mabni lil majhul ya. Jadi futiha atau yuftahu, jumi'a atau yujma'u. Nah, itu semuanya disebut dengan al-fi'lu al-mabni lil majhul. Ya, ini ada istilah baru ya. Idza kana naibul fa'il muannats, jika naibul fa'ilnya itu muannats, maka kana al-fi'lu muannatsan. Fi'ilnya juga harus muannats.
Seperti ketika fa'ilnya itu mu'annas ya, maka fi'il juga mu'annas. Begitu juga si wakil pasti mengikuti al-fa'il. Baik, syukran ala husni ihtimamikum, sahalallahu umurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.